selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bersiaplah di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kehidupannya kamu ya untuk zodiak Leo dari tanggal 27 sampai 29 Januari 2026. Oke, buat para Leo coba langsung aja ya. Kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Leo. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta terbaru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Leo, ada apa saja di 3 hari ke depannya seorang Leo, Kak. Yang pertama aku lihat ada semacam happy lah gitu, hal-hal yang akan bikin kamu jadi happy. Karena di sini ada kelimpahan, ada abundance gitu. Ada hal-hal yang akan bikin kamu jadi senang. Perkembangan akan suatu hal di sini juga ada. Semua hal terasa jauh lebih mudah dan gampang buat kamu lakukan. Nanti kita lihat ya di klarifikasinya. Mungkin spesifiknya atau lebih tepatnya tentang apa itu, Kak, gitu ya. Lalu yang kedua, di 3 hari ke depan ini Leo juga akan terkait dengan yang namanya komunikasi ya. Jadi adanya komunikasi yang akan terbuka antara Leo dan seseorang. Ini berkaitan dengan ambisi, jiwa kompetisi, keberanian, kecerdasan ya, rasa tak mengenal takut. Oke, juga ada di 3 hari ke depan ini. Ada mungkin juga kesan nantinya kamu akan memperlihatkan aku kuat, aku semangat, dan aku siap untuk menaklukkan dunia gitu ya. Tapi juga ada omongan, ada kaitannya ini semua dengan omongan orang lain ke kamu. Karena tadi kan di awal aku katakan ada komunikasi yang terbuka antara kamu dan seseorang. Oke, nanti kita lihat terkait dengan apa ini. Apakah omongan orang tersebut akan menghalangi ambisimu, akan mengurangi keberanianmu gitu ya, sorry belibet. Dan yang ketiga, di 3 hari ke depan Leo juga akan terkait dengan yang namanya cinta ya, unconditional love ya, perasaan baru, potensi kehadiran cinta baru juga ada ya di 3 hari ke depan ini. Pertemanan baru, PDKT baru, sesuatu yang romantis, awalan baru, cinta yang menginspirasi gitu ya, menginspirasi, dan cinta yang tulus. Nanti kita lihat di klarifikasinya. Ada apa sih, Kak, dengan cinta yang tulus ini ya? Apakah cinta yang tulus semakin membuat bahagia, atau cinta yang tulus malah dikhianati, Kak? Nanti kita lihat di klarifikasinya juga ya. Terus yang keempat, di 3 hari ke depan Leo juga akan terkait dengan yang namanya perubahan ya. Perubahan yang cukup fluktuatif di dalam kehidupan seorang Leo. Artinya kehidupan kamu itu lagi kayak roller coaster, naik turun gitu ya keadaannya. Dituntut kedewasaan diri yang lebih banyak, lebih sabar, lebih baik lagi. Dan juga kamu akan lebih cenderung menutup diri. Ada masalah nih kelihatannya ya. Nanti kita lihat, oke? Cara spiritualitas juga ada peningkatan ya. Kalau gitu coba langsung aja kita klarifikasi kartunya Leo ya. Tapi sebelum itu aku mau sebutkan dulu untuk angka keberuntungannya kamu di 3 hari ke depan ini. Ada di angka 1, 2, dan 3. Enak banget, 3 itu aja, 1, 2, dan 3 ya. Coba langsung aja kita klarifikasi buat Leo. Oke, Seven of Wands, The Hangman, Two of Pentacles, The Magician. Oke. Baik, buat Leo, yang pertama, The Empress diklarifikasi oleh Seven of Wands ya. Di 3 hari ke depan, tadi aku katakan kamu akan terkait dengan yang namanya kebahagiaan, kelimpahan, rasa syukur ya, kesenangan. Ini terkait dengan hal-hal yang kamu perjuangkan ya. Seven of Wands tentang perjuangan, tentang semangat berjuang untuk sesuatu ya. Apa tuh, Kak, yang terjadi sebenarnya? Bisa jadi ada hal-hal yang diperjuangkan itu pada akhirnya kamu dapatkan ya, perjuangan selesai karena sudah berhasil. Dan itu yang membuat kamu jadi merasa sangat bersyukur bahwa wah, inilah kelimpahan dalam hidup, hal-hal yang aku perjuangkan selama ini berhasil dengan mudah di 3 hari ke depan ini ya. Padahal selama ini susah banget, padahal selama ini mungkin susah aku menggapainya, nggak bisa Kak ya, berulang-ulang, Kak. Tapi di 3 hari ke depan ini hal yang diperjuangkan sebelumnya dengan mudah bisa digapai. Itulah
hidup ketika kelimpahan itu hadir, abundance itu hadir, semuanya terasa mudah buat kamu ya. Lalu yang kedua, di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan yang namanya komunikasi. Terbukanya komunikasi antara Leo dan seseorang. Komunikasi yang seperti apakah ini, Kak? Komunikasi yang gantung. Ini pasti Leo nggak suka banget adanya komunikasi yang gantung. Misal seseorang kasih informasi ke kamu tapi setengah-setengah, nggak tuntas. Itu tuh bikin apa ya, bikin penasaran iya, gedek iya, kesel iya ya. Kenapa harus setengah-setengah? Kenapa nggak keseluruhan informasinya? Kan sebel banget ya. Nah itu, kamu akan terbuka komunikasimu dengan seseorang, dan seseorang ini akan menyampaikan pesan sesuatu ataupun omongan lah terhadap kamu, tapi di sini gantung omongannya, nggak selesai ya. Sehingga aku melihat kamu akan masih menunggu next apa nih akan diomongin sama dia lagi. Kok kemarin gantung banget ceritanya gitu ya. Terus yang ketiga, di 3 hari ke depan ini kamu juga akan terkait dengan yang namanya ini Ace of Cups ya, perasaan cinta-cintaan lah ya. Oke. Perasaan kamu terhadap seseorang atau terhadap orang baru bisa, atau terhadap pasangan atau terhadap PDKT-an baru ya. Aku lihat ini soal Two of Pentacles. Ada perasaan seorang Leo yang dimana merasa sangat sulit beradaptasi dengan orang yang disayangi dan orang yang dicintai ya. Meskipun pasangan sudah sekian lama bersama, ada beberapa dari Leo ini yang masih cukup kesulitan dalam memahami pasangannya sendiri. Meskipun mungkin pernikahannya udah 10 tahun, 20 tahun, tapi terkadang masih aja ada sikap ataupun sifat-sifat yang kok kayak gini ya, kok seperti ini sih, kok kayak gini lagi, aduh susah aku ngertiinnya gitu ya. Aku nggak pernah paham kalau dia kayak gini, padahal udah berpuluh tahun bersama. Itu contohnya. Kalau yang masih PDKT sih wajar aja, memang masih adaptasi di awal. Jadi buat yang PDKT, Leo di 3 hari ke depan ini masih beradaptasi di awal, berusaha untuk adaptasi di awal seperti itu ya. Terus yang keempat, di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan ini, ada The High Priestess diklarifikasi oleh The Magician. Leo di 3 hari ke depan aku lihat akan ada perubahan dalam kehidupan Leo tadi yang cukup fluktuatif, cukup naik turun loh perubahan kehidupanmu, kayak yang kadang bagus banget di atas kamunya, kadang di bawah gitu ya. Jadi sangat fluktuatif, dan kamu tahu ini pengaruh apa. Dan juga perubahan ini entah itu pendapatan yang cenderung naik turun, entah itu soal uang ya, entah itu amarah, emosimu yang naik turun. Hati-hati, ada pengaruh magic di 3 hari ke depan ini membuat kamu tuh jadi kayak ya itu tadi ya. Kalau emosi tuh terkadang ya bisa kamu tuh kayak bisa marah banget, tinggi banget emosinya. Kok sedih bisa sedih banget gitu, merasa terpuruk banget gitu. Pengaruh dari hati-hati ya, magic dan sihir yang dikirim orang yang terhadap kamu. Atau kalau mungkin kamu punya usaha ya, jadi akan kerasa kayak kok hasilnya nggak kayak biasanya ya gitu. Oke, memang kalau lagi banyak banget, tapi kok ada di titik yang sedikit banget ya. Biasanya nggak pernah kayak gini gitu ya. Kok segini banget ya. Jadi naik turun gitu dibuatnya ya. Ada orang-orang yang sengaja kirim-kirim ke kamu cuma dalam skala yang nggak berat. Nah gitu. Jadi sebenarnya masih bisa dihindari dengan cara banyak doa, banyak ibadah. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Leo untuk ini semua ya. Di 3 hari ke depan ada energi paling kuat itu ada Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu aja angka keberuntungannya. Aku ulangi sekali lagi, gampang banget, ada di 1, 2, dan 3 ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Leo.